Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mani' al-muqsitil jami' ad-darin nafi'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul wasi' wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummi sayyidina wa maulana Muhammad al-qawi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa alin nabi. Qala subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kembali kita bersama-sama diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di majlis yang mudah-mudahan senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dengan barokah menuntut ilmu, dengan barokah guru-guru dan orang tua kita, mudah-mudahan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan beriman husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat dan mengikut beliau dalam kebaikan hingga akhir zaman. Amma ba'du. Pengajian kita halaman 515, mengenal nama Allah Al-Mani'. Hadratil Habib Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ila arwah alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in wa ila arwah jami'il awliya wal ulama'il amirin wa syuhada wa salihin wa qurra hadisin wa basirin wa hadis zikir wa tauhid jami'i sadatil alawin wal mulhaqin nabi wa jami'il habaib wa syara'ib wal hababah wa syarifah wal awliya wal waliyah fi hadhil baldah ajma'in. Innallaha al-karim yaghshahum birahmah wal maghfirah yu'li darajatihim fil jannah wa ila arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa ajdatina wa ikhwanina wa akhawatina wa jami'i man ahabba wa ahsana ilaina. Innallaha al-karim yaghfiru lahum wa yarhamuhum yaskinhum al jannah bi ghairi hisabin wa la iqab. Thumma khususana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah wa Syekh Muhammad Ali Junaid bin Qadi Muhammad Amin wa Syekh Ahmad Mughni bin Syekh Ismail wa Syekh Muhammad Mahfuz Amin bin Syekh Muhammad Ramli wa Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Innallaha al-karim yaghshahum birrahmah wal maghfirah yu'li darajatihim fil jannah. Innallaha al-karim yumidduna min amdadihim yaj'aluna an hizbihim tawaqqana ala millatihim yarzuquna husnal khatimah bi barakatin nabi wa ali nabi bi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. At-tis'un min asma'illahil husna al-mani' walladhi yamna'u wusula syai'in ila ghairi ma qudira lahu minal manafi'i wal mudarrat. Al-Mani' adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-99. Yang ke-90. Al-Mani' artinya huwallazi yamna'u wusula syai'in ila ghairi ma qudira lahu minal manafi' wal mudarrat. Al-Mani' artinya yang maha menegah, yang maha menegah.
Maksudnya yaitu Dia Allah yang maha menegah sampainya sesuatu kepada yang bukan ditakdirkan baginya daripada manfaat-manfaat dan mudarat-mudarat. Nah, jadi al-mani ini yang menegah sampainya sesuatu kepada kita, baik itu sesuatu yang bermanfaat ataupun yang memberi mudarat. Bila sesuatu itu bukan bagian kita, baik itu yang manfaat ataupun yang mudarat, maka tidak akan pernah sampai kepada kita. Nah, ini ditegah oleh nama Allah Al-Mani yang maha menegah. Kita tahu bahwa manfaat baik berupa apa saja, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, tidak akan sampai kepada kita. Begitu pula mudarat, kalau itu bukan ditakdirkan untuk kita, tidak akan sampai kepada kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Mani. Dia yang menegah sampainya manfaat atau mudarat yang bukan ditakdirkan untuk kita. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Wa min arkanil iman, salah satu daripada rukun-rukun iman yang kita wajib mengimaninya, yaitu beriman dengan qada dan qadar Allah. Rukun iman itu kan 6. 1 beriman kepada Allah, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab Allah, 4 iman kepada nabi-nabi Allah, 5 beriman dengan terjadinya hari kiamat, yang ke-6 beriman dengan qada dan qadar Allah. Nah, jadi salah satu daripada Al-Mani ini berkaitan dengan nama Allah yang maha menegah ini, yaitu berimannya kita dengan qada dan qadar Allah. Kalau bahasa makna harfiahnya, qadar baik dan qadar buruk, manfaat dan mudarat. Nah, jadi qada itu, jadi kita perlu tahu dulu apa itu qada, apa itu qadar. Apa itu qada, apa itu qadar. Nah, qada itu adalah satu ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah di masa azali namanya. Kurangikan ya hoknya san. Nah, jadi satu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah di masa azali itu dinamakan dengan qada. Nah, ketika kita di dalam kandungan, ketika dalam kandungan selama 4 bulan dalam kandungan, 40 hari kita berupa air mani, kemudian 40 hari berupa segumpal darah, 40 hari berupa segumpal daging. Ini 4 bulan sudah 120 hari dalam kandungan. Nah, di situ kita diberikan qada, ketetapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berkenaan dengan 1 urusan rezeki kita, yang kedua urusan ajal kita, yang ketiga urusan amal kita, dan yang keempat urusan kita ini jadi orang beruntung atau orang yang rugi. Nah, ini namanya qada, keputusan Allah selama di dalam kandungan. Nah, dan keputusan itu dicatat, ditulis oleh malaikat di dahi kita, ditulis di dahi, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa tahu dengan tulisan malaikat yang ada di dahinya tadi. Sehingga kita disuruh untuk selalu berusaha dan waspada. Rezeki kita sampai di mana kita tidak pernah tahu. Berapa banyak rezeki yang diberikan Allah Ta'ala ditetapkan kepada kita.
Akhirnya kita berusaha mencari rezeki itu tadi. Kemudian ada di dahi kita nih ajal, kematian kita. Tidak ada yang pernah tahu di mana kita mati dan kapan. Dan tapi kita pasti mati, pasti mati. Nah kemudian yang ketiga ada amal, amal baik, amal buruk. Entah kita ini orang yang bakalan banyak amal buruknya atau amal baiknya, sehingga kita terus berusaha agar keputusan amal kita ini menjadi amal yang baik. Nah, kemudian apakah kita orang yang beruntung atau tidak? Nah itu pun kita tidak pernah tahu, tapi kita selalu berusaha agar kita ini menjadi orang yang beruntung. Nah ini qada namanya, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa azali. Nah kemudian ada namanya qadar, qada dan qadar, qada dan qadar. Nah qadar ini adalah perwujudan dari ketetapan Allah yang terjadi di masa azali, kemudian dilaksanakan oleh Allah setelah itu. Nah, jadi sudah keputusan kita seperti ini sudah di masa azali yang 4 macam tadi sudah. Akhirnya ditetapkan, dilakukan, diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini namanya qadar, yang biasa disebut dengan bahasa kita takdir. Qadarullah, keputusan Allah, ketetapan Allah. Nah takdir ini ada 2 macam. Yang pertama namanya takdir mubram, yang kedua takdir muallaq. Nah takdir mubram ini adalah takdir yang tidak pernah bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya kematian. Kematian ini takdir kita, dan tidak ada orang yang pernah bisa tidak mati. Jadi kita semuanya pasti mati. Kayak apapun orang tingginya pangkatnya, bagaimanapun orangnya minum vitaminnya, imunnya, apalagi terakhir apa yang rame, yang kayak orang antri vaksin. Kayak apapun orangnya bevaksinnya, minum obatnya, macam-macam, tapi namanya takdir kematian itu sudah pasti bakalan terjadi. Nah, jadi yang biasanya kita berobat, sakit berobat, nah, itu bukan berarti dia menunda mati, tidak. Tapi dia hanya meringankan rasa sakit yang kita derita. Kalau orang minum obat panjang umur, stok obat aja banyak-banyak. Nah, jadi obat yang biasanya kita minum, disuntik, apa macam-macam itu bukan menunda kematian, tapi itu adalah untuk menghilangkan rasa sakit yang kita derita. Berapa banyak yang minum obat, kalau sudah mati. Nah ini namanya takdir mubram, takdir yang tidak akan pernah bisa dirubah. Mati pasti mati. Nah, pasti mati orangnya. Nah, kira-kira pian tuh hendak mati berdahulu kah atau belakangan? Hendak mati duluan ke belakangan? Biasanya berdoa minta panjang umur. Kalau ulang tahun minta apa? Panjang umurnya. Pian mati berdahulu atau ulun yang belakangan? Nah itu aja. Nah, ulun belakangan atau pian duluan? Nah, tapi namanya mati itu siapakah orangnya? Hendak tua, kah muda, kah siap, kah tidak, kah kaya, kah miskin, kah pejabat, kah rakyat jelata, kah? Kalau sudah sampai waktunya mati, ya mati. Nah, hendaknya di rumah aja kah orangnya tinggal, hendak berjalan kemana-mana, kalau sudah sampai waktunya mati. Nah ini takdir ketetapan Allah mubram namanya. Nah ada namanya takdir muallaq. Takdir muallaq ini contohnya orang hendak banyak duit, hendak banyak rezeki, banyak harta umpamanya. Nah maka takdir muallaqnya ini dia mesti berusaha. Bilanya dia berusaha, ada kemungkinan dia banyak punya harta. Nah, ini namanya takdir muallaq. Jadi kekayaannya bisa didapat, tapi dia mesti berusaha dahulu. Ada orang hendak sembuh dari sakit, berobat,
Takdirnya bisa sembuh tapi dengan cara diobati dahulu. Kalau hanya kada diobati nehe juga. Nah, orang malas umpamanya, orang malas tidak akan kaya, ini takdir mu'allaq namanya. Orang hendak pintar mesti belajar. Nah, orang hendak pintar belajar, orang hendak dapat pahala beribadah, baca Quran, sedekah, puasa dan lain-lain. Ini takdir mu'allaq namanya. Orang hendak dapat anak, nikah dahulu, kawin dahulu. Ada bisa dapat anak di manakah umpamanya? Orang hendak banyak makan, nyamani makanannya, ini takdir mu'allaq. Dia akan banyak makan, makanannya nyaman. Telur dadar ikan asin, telur dadar ikan asin. Apalagi orang hendak kenyang, banyak makan, hilang haus, banyak minum. Ini takdir mu'allaq. Dan ini bisa berubah. Nah, bisa berubah. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan al-mani' ini. Allah menegah kita umpamanya jadi orang kaya apabila kita malas berusaha. Ini umpamanya. Nah, tapi setelah berusaha, kalau memang itu bukan rezeki kita, nah, memang itu bukan rezekinya kita, maka Allah tegah datangnya rezeki itu kepada kita walaupun berusaha. Nah, jadi bukan semata-mata pasrah umpamanya, bilanya hendak kaya, kada sudah. Hendak sembuh, tidak, minum obat kah, tidak kah? Sudah hendak kena corona, tidak, umpamanya. Nah, ini namanya takdir mu'allaq. Jadi ada mesti kita berusaha dahulu di situ, bukan pasrah semata-mata. Nah, bukan pasrah semata-mata. Jangan langsung ini takdir Allah. Kenapa engkau seperti ini? Takdir Allah. Ini langsung kayak orang kaum Qadariyah. Qadariyah kah? Hah? Qadariyah kah, Jabariyah kah? Yang semuanya itu dia takdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Kenapa engkau kada sembahyang? Allah taala tidak menghendaki aku sembahyang. Kenapa engkau tidak mengaji? Allah taala tidak menghendaki aku mengaji. Nah, ini orang namanya i'tiqad qadariyah. Semuanya dia takdirkan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada usaha. Ini bahaya juga semacam ini. Ini i'tiqad yang sesat di antara 72 golongan itu. Nah, kenapa engkau tidak hadir majlis? Umpamanya Allah taala tidak mengizinkanku, Allah taala menegahku. Akhirnya tiap kali macam-macam ditegah terus oleh Allah taala. Hujan umpamanya, hujannya sore tadi, dari pagi tadi panas lah. Panas luar biasa. Biasanya hujannya tuh Jumat, Sabtunya kering. Malam ini pagi panas sampai siang, sorenya hujan. Dalam hati ini tugas tukang parkiran membagi parkir sana. Kalau nyepian hendak parkiran tuh nyaman, hendak nyaman lah. Antari apa namanya itu? Tanah bercampur apa? Nah, nyaman tuh. Hendak nyaman lagi ada. Yang datangi BMB berau beton apa tuh. Nah, antar tuh sini dua gulungan itu sini. Kenapa? Allah taala yang menegah. Nah, jadi jangan sampai kita pun beriktikad seperti kaum Qadariyah ini, semuanya Allah. Nah, jadi etikatnya Ahlussunnah wal Jamaah, Allah punya ketetapan, Allah punya keputusan, dan kita punya usaha. Nah, jadi berusaha dahulu, baru etika dalam hati, semuanya terserah Allah. Allah punya keputusan. Ini kalau orangnya hendak makan nasinya kada disuap umpamanya, kalau Allah taala hendak mengenyangkan, kenyang tuh aku. Nah, kalau Allah taala hendak mengenyangkan, kenyang. Jangan disuap nasinya, biarkan aja dilihati. Maulah kenyang, mau kenyang. Nah, ini yang dinamakan dengan takdir mu'allaq. Dia kenyang tapi dengan sebab dia makan. Tapi berapa banyak orang yang makan tapi tidak bisa kenyang? Kenapa? Karena Allah taala tidak memberikannya kekenyangan, menegah rasa kenyangnya walaupun dia banyak makan. Nah, ini namanya takdir mu'allaq, takdir yang bergantung. Nah, hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rezeki termasuk di antara manfaat.
Dengan memahami maksud dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Mani', kita dapat menyadari bahwa rezeki yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah sampai kepada kita sekalipun kita berusaha untuk mendapatkannya, dan sekalipun nasi yang sudah berada di hadapan, kalau itu bukan rezeki kita, Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Mani' menegah sampainya semua itu bukan rezeki kita. Nah, ini masalah rezeki ulang. Jadi apa yang bukan menjadi hak kita, apa yang bukan menjadi takdir bagian kita, ghair ma qudira alaih, bukan yang ditakdirkan bagi kita. Di antaranya yang bermanfaat itu adalah rezeki. Bagaimanapun kita mengejar rezeki, kayak apapun usaha kita untuk mendapatkan rezeki tersebut, tapi kalau itu bukan ditakdirkan bagi kita, maka tidak akan pernah dapat kita. Siang malam berusaha, kewajiban tertinggal kepada Allah Ta'ala. Kewajiban tertinggal. Orang meninggal dunia, tetangga kita kada bisa menemui. Orang sakit kita tidak bisa menengok. Orang selawatan kita tidak bisa hadir. Atau hanya berusaha aja. Tapi kalau yang kita kejar itu bukan ditakdirkan buat kita, maka rezeki itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Jadi ada kisah ayam. Jadi mamanya si ayam ini, induknya nak, itu beras yang dijemur orang tadi, kemudian ditaruhnya di teras, itu rezeki kita, jar mamanya. Rezeki kita. Akhirnya mendengar ini anaknya ayam tadi, datangan ke terasnya, kan ada beras di situ. Datangi ke teras, belum sampai di teras, diangkat orang sudah berasnya ke dalam rumah. Diangkat orang sudah berasnya dalam rumah. Jar anaknya, mak, bukan rezeki kita, mak. Nah, tapi bukan begitulah ayam tuh bicaranya. Akhirnya jadi mamanya, itu sudah ditetapkan Allah, itu rezekinya kita. Itu rezekinya kita. Sampai dibawa orang masuk ke rumah, dimasaki oleh yang punya rumah. Jar anaknya ayam dari mak, lain rezeki kita, mak. Jar mamanya, itu sudah ditetapkan Allah rezeki kita. Hari ini kita bakalan dapat rezeki dari yang punya rumah ini. Dimasaki, siap sudah dimakan. Nah, mah nak dimakannya jar ayam tadi, mak. Jar mamanya, tetap ini rezekinya kita. Habis itu sampai dimakan oleh yang punya rumah, dimakan. Habis demai lain rezeki kita, itu jar mamanya rezeki kita. Nah, asik makan yang punya rumah ini, yang punya asalnya punya beras tadi, asik makan, kebanyakan makan, muntah akhirnya. Nah, terkeluaran isi perut. Jar mamanya itu nak rezekinya kita, jadi kayak itu sudah modelnya. Nah, ini karena memang ini rezekinya ayam tadi. Jadi ada juga sapi ayam, orang salah amplop tuh lah. Amplop khotib dikasih ke muadzin biasalah. Nah, dan ini banyak kejadian nih Pak, banyak yang berkisah nih kan. Baru yang muadzin ini merasa lain daripada biasanya, berdiam aja ya. Dan ini banyak kejadian. Amplop tukang ceramah, hadiah nih, hadiah buat tukang ceramah, sudah bertulisan ini untuk yang ceramah. Sekalinya diberi buat kari. Apa kata kari ini, guru-guru jadinya kalau nanti ada acara lagi bawai aku. Tertukar amalnya. Nah ini tadi apa? Karena bukan ditakdirkan buat kita, akhirnya ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita. Jadi dahulu tahun 91, kalau tidak salah itu waktu itu masih kelas 5-6 SD. Jadi ikut MTQ namanya, Musabaqah Tilawatil Quran. Itu dahulu waktu anak itu suara masih bagus, kayak sekarang ini lagi. Jadi dahulu tuh ikut MTQ tingkat kecamatan kelas anak-anak. Singkat kata,
waktu itu acara anunya MTQ-nya Ustaz Safia di Durian Gantang di kampungnya Ustaz Jainuddin itu. Jadi ada situ Masjid Al-Mutakin katanya, tinggi masjidnya. Ikut MTQ. Alhamdulillah tingkat kecamatan ini juara 1 tingkat anak-anak. Juara 1 tingkat anak-anak. Akhirnya naiklah ke tingkat kabupaten. Naik tingkat kabupaten. Begitu tingkat kabupaten itu mengajinya dulu di Masjid di Bawan. Nah, Masjid Bawan itu. Ngaji di situ, pengumuman pemenangnya itu di GOR. Nah, di GOR Barabay itu pengumuman. Akhirnya alhamdulillah menang lagi di situ, juara 1. Ini kisahnya lain, itu tujuannya menang lagi juara 1. Singkat kata, dahulu tuh kalau hadiah itu kan kayak kado itu Pak. Dulu orang hadiah tuh kayak kado, bukan kayak sekarang kan main transfer cuma selembar begini dilihatkan, dipoto lah. Dulu tuh bawa kado kita. Ada isinya jam dinding, ada baju, apa, Quran, isinya macam-macam. Nah singkat kata, waktu juara 1 kecamatan tingkat anak-anak ini hadiahnya sudah banyak sudah hadiahnya. Bawa beli ke rumah, bawa pulang. Ada punya macam-macam sudah itu isinya. Begitu kabupaten pasti jorong banyak lagi nih hadiahnya. Begitu udah kabupaten banyak lagi sudah macam-macam kadonya, warna-warnanya nih. Bawa pulang ke rumah, diantar mobil camat dulu pulang ke rumah tuh. Ingat mobil camat dulu, ingatlah. Yang oren, nah, itu rasa gagah betul gitu tuh, diantar camat ya, sampai ke rumah malam nih jam 11-an diantar. Lampu dulu masih lampu minyak, nah, belum masuk listrik lagi 91 itu. Akhirnya buka kado 1, buka sekalinya baju bini-bini yang apa, yang tilai itu apa namanya, yang biasanya apa namanya itu, yang menjual kain itu tahu, yang biasanya dipakai ibu-ibu Jawa itu apa, yang belum kebaya. Nah, begitu truk buka, kebaya isinya. Ayo orang. Jadi jar mama buka lagi yang itu, buka lagi truk kosmetik isinya. Buka semuanya punya macam-macam, isinya barang bini-bini semuanya. Dalam hati tertukar hadiah ini sudah. Tertukar ini. Tukar hadiahnya, harusnya ini buat qari laki-laki, qariah bini-bini, ditulisinya situ qari laki-laki. Dibuka, singkat kata, dulu belum ada WA, belum ada telepon kan dulu. Nah begitu bertemuan di pasar lawan si qariahnya nih, iya, kado kita tertukar. Aku jadinya dapat sarung banyak, jam dinding ada, dalam hatiku pupur pipa tuh apa, aku banyak juga pipa, pupur pipa. Bubuhan itu tuh kayak Pak Konok makainya. Kalau perempuan mungkin bisa aja memakai yang barang-barang lain, kain umpamanya kan, kain sasirangan bisa dipakai. Ini dibuka kain kebaya isinya rok-rok tuh. Nah ini artinya apa? Allah Ta'ala yang menegah itu sampai mestinya dapat kita yang laki-laki, cuma karena sudah terbongkar, sama-sama dibongkar, melihat isinya benar bagus-bagus, kira-kira pun qari ini diambilnya. Nah ini ya, menegah dari kisah, menegah dari itu. Nah jadi Allah Ta'ala menegah rezeki itu sampai kepada kita bila itu bukanlah menjadi milik kita. Ada orang bertasmiyah ya, guru jadinya ya jadi gitu, carikan aku kambing anak berakikah anak, nanti guru yang mengakikahi tasmiyahi, oh jurang siap. Nah, ada langganan kambing itu murah di daerah Murojani itu. Ini kita pesankan kambing, langsung masak kambingnya. Pokoknya ambil aja ke sana. Langsung ambil aja, kalau ini nomornya, ini pesanannya, nanti hubungi aja langsung orangnya. Nah akhirnya kira-kira yaitu tadi ditegah oleh Allah Ta'ala, akhirnya lupanya mengundang kita. Padahal sudah pian guna guru yang mentasmiahi kambingnya kita yang menjadikan, ya, menjadikan orangnya. Lupa kira-kiranya mentasmiahi, timbul upload aja. Makan kambing, nama hati kepala kambing aku udah dapat ini. Allah Ta'ala menegah kita untuk mendapatkan itu tadi. Jadi semuaan itu jangan sampai salah nyalakan, kembali kepada Allah Ta'ala. Ini yang terakhir tadi apa? UAS, tahu UAS lah, Ustadz Abdul Somad, lain Ustadz Ahmad Syarifuddin ada juga nya UAS ya. Ustadz Ahmad Syafi'i mau UAS ya. Ini lagi UAS tadi. UAS ini, jadi ini supaya tahu nih pian kisah UAS ini. Lah mulai 12 Juni itu kita rapat UAS
rencana kedatangan Ustadz Abdul Somad, rencana acaranya tuh di Masjid Raya, semuaan bisa hadir. Akhirnya berubah sampai terakhir dibatasi orangnya. Nah, batasi sudah orangnya. Akhirnya bingung nih kami panitia ini, model kayak stres udah memikirkan acara, siapa yang hendak diundang, siapa yang ditinggal. Nah ya, kalau ibarat orang beunde itu bisa arisan tuh, nah plong jatuh nama ini kita undang, itu aja lagi sudah. Nah bilanya ada yang tidak bisa terundang, tidak bisa ikut di situ, hendak tadi semuaan. Nah, sempat hari itu terpikir di sini nih, bawa sini aja sudah UAS. Apakah kisahnya umpamanya nih kan, takutan hujan mula, pas hujan juga licin pula UAS di sini. Jadi akhirnya banyak yang tidak bisa berhadir ketika acara Ustadz Abdul Somad ini datang ke Berau. Ada yang tahu sudah pulangnya aja, ya. Ada yang tahu rapat pertama sama rapat terakhirnya aja, habis itu sidin berangkat. Ada yang punya macam-macam sudah di situ kisahnya. Nah jadi bilanya ada nih umpamanya kita nih sudah dekat sekali dengan beliau, umpamanya ternyata kita tidak bisa bertemu dengan beliau, ini berarti Allah Ta'ala masih belum mentakdirkan kita untuk bertemu dengan beliau. Nah, jadi ini memutar hatinya tuh di situ. Allah Ta'ala belum takdirkan kita bertemu dengan Ustadz Abdul Somad, padahal hati itu hendak semuanya bertemu dan kami pun hendak menemukan semuanya. Nah, cuma karena keadaannya seperti itu, nah, akhirnya ditunda, akhirnya dipisah, dikurangi orangnya. Nah, jadi hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi termasuk satu rezeki. Nah, yang kedua termasuk di antara manfaat juga ialah jodoh. Di mana bunyi kekanakan ini? Di atas kah? Termasuk di antara manfaat juga ialah jodoh. Sekalipun umpamanya kita sudah melamar perempuan, kalau itu ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jodoh kita, tidak akan sampai kepada kita karena Allah tegah, karena akan ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah jadi sepantasnya janganlah kita menyalahkan seseorang andai terjadi gagalnya perkawinan, karena kita tahu bahwa yang menegah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala al-mani. Nah jadi hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Islam itu tidak ada yang namanya pertunangan. Jadi tunangan itu tidak ada dalam Islam. Kalau dalam Islam itu langsung khitbah namanya. Khitbah itu lamaran. Nah setelah lamaran itu baru ada namanya ta'aruf, berkenalan. Melamar, melihati orangnya, ini kan sudah mulai tahunya. Melihati orangnya, makanya di waktu melamar itu boleh laki-laki ini memandang wajah perempuan rasanya dengan telapak tangannya kah, lihati wajahnya ya. Jangan sampai tertipu dengan kamera Oppo Reno 5. Nah, ini memang aturannya nih. Jadi ketika khitbah ini, ketika melamar ini boleh kita melihat wajahnya aja lah, tapi bukan rambutnya ke bodinya itu lain. Nah jadi boleh lihati wajahnya. Kan sekarang ini kan banyak tuh Pak orang tertipu kan gara-gara kenal di medsos, ya, gambarnya kayak Nia Ramadhani orangnya, cantik luar biasa. Tapi kalau punya begambarnya kada mau melihatkan badannya, pasti muha. Nah akhirnya ketika pertemuan hendak berkenalan, begitu bertemuan orangnya size double XL, XXXL, wajahnya pindah langsing gemulai aja orangnya, kenapa jadi bisa besar begini? Nah, jadi di waktu khitbah ini, jadi waktu khitbah tuh boleh kita melihat wajah tuh, boleh ya. Melihat telapak tangan, lihat telapak tangannya pindah beruncam-uncam orang Banjar. Habis menarik rumput umpamanya kelihatannya di tangan. Nah baru si laki-laki tadi khitbah, dilamarlah si perempuan tadi.
Maukah engkau, jar keluarganya nih kisahnya singkat kata. Nah ujar si perempuan tadi mau. Mau. Nah bila si perempuan tadi sudah memutuskan dan menerima lamaran, kalau sekarang kan ada cincinnya, tanda ikatan lah dulu situ tuh, tanda ikatan, dikasih cincin, nah, supaya tandanya berciri di situ. Kalau bahari itu cincinnya apa bernama, nah, Sapi'i umpamanya, berarti bakalan Sapi'i yang punya. Ya. Ada kan cincin anu tuh dulu stainless kata dulu. Akhirnya, nah jadi bila si perempuan ini sudah menerima khitbah, maka si perempuan ini tidak dibolehkan lagi menerima lamaran dari siapapun. Berarti sudah menerima yang tadi. Nah sama juga laki-laki ini, laki-laki ini kalau sudah tahu si perempuan ini sudah dilamar orang, belum selesai lagi urusannya, jangan dilamar dahulu. Nah, khitbah sudah umpamanya. Nah selesai itu, selesai sudah berlamaran, maka sesuai dengan anjuran Nabi umpamanya seperempuannya tadi, terus sudah ada anggaplah cincin, nah, anggaplah cincin sudah ada, nah kemudian si perempuan tadi tidak boleh lagi menerima lamaran orang lain, maka dia tidak boleh lagi menerima lamaran orang lain kecuali yang ini putus. Ini sama kayak orang jual beli. Orang jual beli tidak boleh kita menawar tawaran orang lain. Umpamanya kita belanja berapa parfum sebotol, jadi tukang toko 20.000, ada orang menawar, kita menawar jar kita 15 saja, kita belum selesai lagi nih urusan 15 mau atau tidaknya punya yang punya jual, yang menjual datang Sapi, jar Sapi aku aja belinya 25. Nah ini ada boleh, ada boleh dalam urusan jual beli. Lain halnya lelang. Lah lelang itu lain lagi. Lelang itu sudah ada mulai di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Nabi ini pernah didatangi seorang sahabat, kemudian si sahabat ini memberikan dua barangnya, kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain, jar Nabi siapa yang hendak mengambil barang ini? Akhirnya ada sahabat mengangkat tangan, jar sahabat saya ya Rasulullah, bidirhamin 1 dirham. Akhirnya kata Rasulullah, wa may yazid, siapa lagi hendak lebih daripada 1 dirham? Nah, sampai berapa kali Nabi kita mengatakan wa may yazid, siapa yang hendak lebih daripada 1 dirham? Akhirnya ada sahabat lagi menyahut. Jadi sahabat yang lain, bidirhamaini ya Rasulullah, 2 dirham ya Rasulullah. Nah akhirnya dilepaslah, dijuallah barang tadi dengan 2 dirham. Nah ini yang biasanya dipraktekkan dalam jual beli lelang. Nah, lelang kita biasanya belelang, naik, tambahi lagi, berapa lagi, nah itu lelang. Nah lain halnya kalau orang jual beli, bukan jual beli lelang, maka tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Nah seperti itu tadi juga, lamaran tidak boleh di atas lamaran orang lain. Nah akhirnya umpamanya sudah belamaran, sudah berikatan, sudah penentuan hari perkawinan, sudah undangan sudah disebar, tiba-tiba batal. Batal. Entah si laki-lakinya yang membatalkan atau si perempuannya. Entah laki-lakinya yang membatalkan atau perempuannya. Nah maka inilah sudah qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan namanya al-mani, kalau dia bukan jodoh maka tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi hati itu ke situ. Tapi kalaunya jodoh nih umpamanya, maka Allah taala akan temukan dia walaupun sudah bercucu. Kalau bercucu banyak tuh kejadian. Umpamanya Ustaz Syafi'i ini ada dahulu calon, nah calon lagi pesantren itu kan banyak namanya santriah ya, nah, banyak calon siap sudah. Nah kalau dahulu kan monyet-monyetan cinta, nah, cinta-cinta monyet, bersusuratan dahulu, zaman itu bersurat-suratan lah. Nah, zaman sekarang siap sudah anak nikah, tiba-tiba batal. Nah inilah sudah qadarullah, takdir daripada Allah Ta'ala. Tapi kalaunya sudah memang dijodohkan oleh Allah, walaupun terpisah, maka dia akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun sudah beranak cucu. Walaupun sudah beranak cucu, tapi karena memang dia sudah ada takdir jodoh dari Allah, bakal bertemuan kembali. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman dengan putri Nabi Ruqayyah. Ruqayyah ini sempat nikah dengan
anaknya Abu Lahab. Anaknya Abu Lahab menikahi Ruqayyah, hancur hati Sayyidina Utsman ini. Kalau biarin sekarang zaman Facebook ini bisa bola status nih ya. Andainya kita bersama, belum tentu kita bahagia. Namanya. Tetapi Allah Ta'ala takdirkan kembali Sayyidina Utsman nikah dengan Ruqayyah ini. Nah, inilah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tegah mereka yang tidak ditakdirkan buatnya, dan Allah akan berikan jalan bagi mereka yang ditakdirkan untuknya. Nah, hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Terakhir, pada zaman Nabi Muhammad SAW ada salah seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini, beliau ini terkenal salah seorang sahabat yang sangat pintar, sangat jenius, dan dalam sejarah Islam tercatat Mughirah bin Syu'bah ini termasuk orang yang jenius dalam Islam. Sampai-sampai Mughirah bin Syu'bah ini berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan kejeniusanku kecuali seorang laki-laki dari Bani Haris. Ini bahasanya beliau. Kenapa? Karena seorang laki-laki pemuda dari Bani Haris ini mampu mengalahkan kejeniusan beliau. Jadi suatu ketika Mughirah bin Syu'bah ini hendak melamar perempuan dari Bani Haris. Sampailah ke kampung Bani Haris. Akhirnya Mughirah bin Syu'bah ini berniat melamar saudara perempuan. Orangnya cantik, orangnya kaya, solehah. Nah, tetapi sebelum datang khitbah melamar si perempuan tadi, Mughirah ini bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Haris ini tadi. Singkat kata, ketika bertemu dengan ini, kata si laki-laki orang Bani Haris tadi kepada pemuda tadi, wahai sahabat Rasulullah, engkau mau kemana? Kata Mughirah, aku mau melamar perempuan ini, namanya si ini namanya ini. Akhirnya kata si laki-laki tadi, wahai sahabat Rasulullah, tidak ada kebaikan bagimu untuk mendapatkan perempuan itu. Kenapa ya beliau? Karena aku pernah melihat si perempuan itu pernah dicium oleh laki-laki. Dia pernah dicium oleh laki-laki. Singkat kata, Mughirah bin Syu'bah ini mendengar calon yang hendak dilamarnya ini biasa dicium laki-laki. Akhirnya beliau membatalkan lamaran. Batal lamarannya. Zaman sekarang adalah macam ini lagi. Menjadi piara bergilir, masih menunggu giliran, mau diarak holo, dibawa orang ke hilir si perempuan ini anaknya. Saya aja mau. Kenapa? Yang paling berpengaruh nanti terhadap anak kita adalah mamanya. Nah, jadi anak kita ini yang paling berpengaruh nantinya akan menurun dari mamanya. Makanya pernah tuh kejadian di zaman Nabi, seorang anak laki-laki protes kepada ayahnya zaman Sayyidina Umar. Wahai ayah, engkau telah menzalimiku, kenapa engkau ambilkan ibuku dari seorang kafir? Ada hadisnya itu. Artinya apa? Karena dia tabiatnya nanti akan banyak meniru mamanya. Akan meniru mamanya. Nah, jadi si Mughirah ini mendengar calon yang bakalan dilamarnya ini biasa dicium laki-laki, akhirnya mundur, pulang batal. Nah, singkat kata, beberapa masa kemudian bertemulah Mughirah ini dengan si pemuda yang mengatakan bahwasanya si perempuan itu dicium laki-laki tadi. Begitu bertemuan, kaget si Mughirah ini. Ya Mughirah, ini kan yang dahulu hendak kulamar, kenapa engkau yang menjadikannya bini? Ujar si laki-laki si pemuda orang Bani Haris tadi, wahai sahabat Rasulullah, dahulu aku mengatakan bahwasanya perempuan ini pernah dicium laki-laki. Iya betul kata si Mughirah, tapi kenapa engkau mau dengan seorang perempuan yang pernah dicium oleh laki-laki? Wahai Mughirah, dahulu aku belum selesai berkisah. Si laki-laki itu adalah bapaknya si perempuan ini.
Akhirnya aku ambil tetap perempuan ini. Kenapa? Karena aku memang menaruh hati dengan perempuan ini. Cuma aku takut kalah saingan dengan engkau hendak melamar ini. Akhirnya aku katakanlah demikian. Akhirnya kata Mugirah, inilah yang mengalahkan kejeniusanku. Aku nih berakal orangnya, bisa akali tapi masih bisa diakali oleh si laki-laki tadi. Jadi kalau ada apa kan bisa juga nih diterapkan. Jangan mau lawan itu, ya. Itu. Nah jadi ini tadi, jadi Allah Ta'ala tegah jodohnya, nah tapi diberikan jodoh yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sampai di situ, demikian juga dengan kemudaratan. Allahu a'lam bishawab. Nah kemudian kita membaca surah Al-Fatihah yang kita niatkan untuk kesembuhan kita semua, kesembuhan keluarga kita, kesembuhan orang-orang yang sedang terkena musibah corona ini, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan daripada wabah dan bala bencana ini. Juga keluarga kita mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita, orang tua kita mudah-mudahan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah daripada fitnah zaman, fitnah akhir zaman, fitnah ahli zaman, dan fitnatil masiihid dajjal. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita, melindungi zahir dan batin kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita semuanya dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma warzuqna fahma warzuqna 'amala hatta na'lama ma nafhama wa nahfaza kullama sami'na wa qara'na min al-ilmi wal Qur'an. Allahumma akrimna bi rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma bihaqqi ma qara'na wa bi sirri ma qara'na ya farijal ham ya kashifal ya man li ibadi yaghfir wa yarham ya dafi al bala ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim. Allahumma dafa warfa 'anna al bala, Allahumma dafa warfa 'anna al bala, Allahumma dafa warfa 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal zalazil wal mihan wal muhadsin wal muta'un wa corona bi rahmatika fi baladina Indonesia khassah wa bi baladina Brau khassah wa min sairi biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah ufni biha umri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah adkhulu biha qabri. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah akhlu biha wahdi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah alqa biha rabbi. La ilaha illallah qabla kulli shay'. La ilaha illallah qabla kulli shay'. La ilaha illallah ba'da kulli shay'. La ilaha illallah ba'da kulli shay'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu shay'. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kulli shay'. La ilaha illallah astaghfirullah. 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 La ilaha
إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله وأتوب إلى الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.